Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ta'zim wal ikraman al-fakir kepada Abu Rohani kita bersama Tunku Haji Muhammad Amin bin Mahmud ma'a keluarga. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, amin. Allah limpahkan rezeki kepada beliau, amin. Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau, amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ta'zim wal ikraman al-fakir kepada guru-guru al-fakir dimanapun beliau berada. Selanjutnya ta'zim wal ikraman al-fakir kepada Dewan Hakim yang telah bersusah payah menghadiri acara kita untuk menghakimi semua peserta. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur Dewan Hakim kita, amin. Allah limpahkan rezeki kepada Dewan Hakim kita, amin. Allah sehatkan jasmani dan rohani Dewan Hakim kita, amin. Dan Dewan Hakim kita menjadikan saya juara pertama, amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ta'zim wal ikraman yang teristimewanya kepada hadirin kaum muslimin yang telah berhadir pada malam yang sangat mulia ini. Ma'asyiral muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah. Di zaman yang serba canggih sekarang membuat kehidupan manusia semua serba gampang. Alat-alat digital yang dikeluarkan membantu sarana kehidupan. Komunikasi lewat media canggih. Melakukan perjalanan menggunakan alat canggih. Pendidikan serba canggih bertambah-tambah, tapi sayang akhlakul karimah makin merana. Zaman sekarang bukanlah zaman kurang pendidikan, tapi semua unggul di bidang pendidikan. Namun bagaikan pohon yang tak berbuah, sawah yang tak panen-panen. Akhlak manusia zaman sekarang sungguh sangatlah dangkal. Bukan karena kurang ilmu, tapi ilmu yang ada tidak diamalkan. Oleh karena demikian, tergugah hati al-fakir untuk mengajak hadirin sekalian untuk mengupas sebuah syarahan yang berjudul Dangkalnya Akhlakul Karimah pada Akhir Zaman. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang al-fakir muliakan, ingatkah kita kepada sebuah hadis Nabi yang sering kali kita lafadzkan, beribu kali kita hafalkan, dan tak terhingga kita dengarkan, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Hanya saja aku, kata Nabi, diutus ke permukaan bumi hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, dari hadis tersebut sudah jelas tujuan utama Rasul diutus ke permukaan bumi. Yang mana hal dan penjelasan tersebut semua umat sudah mengetahuinya, baik umat yang dulu maupun yang sekarang yang sedang berada pada akhir zaman. Namun sayang, sungguh sayang, seakan-akan siang berganti malam, cahaya terang yang membentang hanya jadi hiasan. Ilmu yang ada tapi tidak diamalkan. Banyak orang-orang yang menyepelekan tentang akhlak, bahkan terasa asing di telinga anak-anak milenial zaman sekarang yang kerjaannya nongkrong di wifi, selfie sedang makan mie santri, mabar game PUBG,
yang lalainya setengah mati, yang akhlaknya membuat para ustadz rontok gigi. Yang parahnya lagi, ustadz yang berilmu tinggi, bapak yang berdasi, yang berpangkat tinggi, yang hartanya seantero negeri, tapi akhlaknya seakan-akan tak pernah kenal Nabi. Di manakah cerminan Islammu? Siapakah suri teladanmu? Padahal Islam diidentik dengan akhlak yang karimah. Nabi Muhammad pembawa Islam sebagai suri teladan sepanjang zaman. Beliaulah insan kamil, king of the king, best of the best, number one forever, yang diakui dan dikagumi umat seluruh dunia, bahkan kafir sekalipun. Di antaranya ialah ilmuwan barat, yaitu Dr. Zweimer, orientalis Kanada. Dalam bukunya Timur dan Tradisinya mengatakan, Muhammad adalah termasuk pemimpin agama terbesar. Dia adalah reformis, mumpuni, fasih, pemberani, dan pemikir yang agung. Kemudian Mr. Snake, orientalis Amerika, dalam bukunya Dianatul Arab mengatakan, Muhammad muncul 570 tahun setelah Nabi Isa. Tugasnya adalah menyempurnakan akal manusia dengan memberinya dasar-dasar keutamaan dan akhlak yang mulia. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang mengagumi Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, Dewan Hakim yang Al-Fakir muliakan, kesempurnaan Nabi dihadirkan bukan hanya sebagai sosok yang dikagumi, yang digilai dan dicintai, tetapi beliau adalah puncak kesempurnaan yang harus dicontoh, digapai dan diikuti. Ingatkah kita kepada firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak menyebut nama Allah. Firman ini hadirin bisa jadi merupakan kecaman kepada orang-orang munafik yang mengaku memeluk Islam tapi tidak mencerminkan keislamannya. Kecaman tersebut terkesan oleh kata laqad, seakan-akan firman tersebut mengatakan, sungguh kamu telah melakukan aneka kedurhakaan, padahal di tengah-tengah kamu ada Nabi Muhammad yang mestinya kamu teladani. Kata uswatun atau iswah berarti teladan. Demikianlah yang ditafsirkan oleh Quraisy Shihab. Kemudian firman ini juga memiliki dua kemungkinan makna. Makna yang pertama, Nabi Muhammad dalam arti kepribadian beliau secara total adalah teladan. Makna yang kedua, di antara kepribadian beliau terdapat hal-hal yang patut diteladani. Namun yang pertamalah yang kuat, karena kata fi dalam firman ini bermakna seluruhnya. Demikianlah yang ditafsirkan oleh Az-Zamakhsyari. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang Al-Fakir muliakan, setelah penjelasan dan pensyarahan tersebut, tidak malukah kita
kepada mereka yang mengagumi Nabi yang bukan dari golongan mereka sendiri. Sedangkan kita yang sudah lama tahu tentang Nabi, tapi tidak kita cerminkan akhlak Islam sebenarnya. Dan Nabi Muhammad adalah suri teladan bagi kita. Jangan salahkan mereka. Jangan salahkan mereka. Jangan salahkan mereka yang mengatakan Islam itu keras, Islam itu teroris, kalau kita sendiri tidak mengikuti jejak-jejak Nabi. Sebagai contoh, banyak terlihat di antara kita yang lebih suka berdebat yang tujuannya merendahkan sesama. Perzinaan terjadi di mana-mana. Bukan saja si jahil, yang berilmu pun demikian. Caci maki, sumpah serapah yang keluar dari mulut orang yang berilmu. Benarkah Islam dan Nabi menganjurkan akan hal yang demikian? Tidak malukah kita? Terlebih-lebih orang yang berilmu, karena merupakan panutan bagi mereka yang jahil. Terkadang banyak timbul pertanyaan. Saya contohkan. Ustadz, iya, bagaimana kalau sifat itu merupakan sifat dasar dari kita yang tidak bisa kita ubah? Sifat yang bagaimana? Sifat dasar dari kita yang memang tidak bisa kita ubah. Ya, sifat yang bagaimana? Hai menandro, hai tanya kan menandro, hanya dah ubah halnya giban. Ingatkah anda kepada sahabat Umar bin Khattab sebelum masuk Islam pernah mengubur hidup-hidup anak kandungnya dan menjadi saf pertama dalam membenci dan memusuhi Nabi? Tetapi ketika beliau masuk Islam, perubahan drastis yang diperlihatkan, bagaikan hitam dan putih, benar tetap benar, salah tetap salah. Dan beliau menjadi saf pertama yang melindungi Nabi ketika Nabi berdakwah. Hadirin, sesulit-sulit permasalahan kita tak akan setara dengan permasalahan Nabi. Ketika pertama mensyiarkan agama Islam, membaguskan akidah dan akhlak kaum jahiliyah, dengan suka dan duka melangkah menghadapi kejamnya jahiliyah, air mata dan darah bercucuran mengalir, cacian dan hinaan terus berhujanan, tak pernah menghentikan langkah beliau dalam mensyiarkan agama Islam. Dengan akhlak beliau yang karimah, semua takluk kepadanya. Maka dari itu, dimanapun, kapanpun, jadikan Rasulullah sebagai suri teladan bagi kita. Jangan jadikan Rasulullah sekedar hiasan telinga dan cerita. Amalkanlah ilmu yang sudah kita dapatkan. Jangan perolok-olok Islam dengan akhlak kita yang tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin, Dewan Hakim yang Al-Fakir muliakan. Dari syarahan Al-Fakir, mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita semua, terutama bagi Al-Fakir sendiri. Kesimpulan, akhlakul karimah merupakan hal utama dalam kehidupan. Jangan jadikan apapun sebagai alasan untuk tidak berakhlakul karimah. Ingat, tujuan utama Rasul turun ke bumi hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Islam diidentik dengan kesejahteraan, kesempurnaan dengan akhlak yang karimah. Maka dari itu, mari kita bangkit bahu-membahu untuk memperjuangkan Islam murni yang diidentik dengan akhlak yang karimah. Apakah hadirin siap? Jawab dengan serentak. Apakah hadirin siap? Siap mempertahankan Islam? Takbir! Lebih keras takbir! Sekali lagi lebih keras takbir! Inilah hadirin
Inilah laskar pejuang yang akan memperjuangkan Islam di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga doa Al-Fakir agar keluar sebagai juara pertama. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya sekian dan demikian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa nyaring bekah.